Apa yang ada di pikiranmu saat mendengar kata psikopat? Orang yang gak punya perasaan atau terkesan sangat kejam? Sebagian orang berpikir orang yang psikopat suka melakukan tindakan kriminal, melukai bahkan membunuh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya manusia, tapi juga binatang. Katanya orang-orang yang psikopat itu orang yang pendiam. Emang bener ya? Yuk langsung saja upgrade pengetahuanmu di @Knowledge. Menurut ahli psikologi, psikopat adalah gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder atau APD. Beberapa ahli psikologi juga menyebut psycho dan APD memiliki pengertian yang sama. Tapi sebagian lainnya menilai psikopat merupakan bentuk dari APD yang parah. Psikopat merupakan gangguan mental yang ditandai kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini membuat penderitanya memiliki perilaku antisosial serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki empati, tidak bisa merasa kasihan, tidak bisa merasa takut, bahkan tidak merasa bersalah dengan hal buruk yang telah mereka lakukan. Wah, mengapa mereka dingin sekali ya? Nah, jadi nggak heran kan kalau banyak orang yang menjustifikasi orang yang pendiam atau ansos sebagai psikopat. Padahal belum tentu. Psikopat merupakan salah satu bentuk gangguan mental, jadi dapat menyerang siapa saja. Siapapun bisa terindikasi menjadi psikopat. Suatu studi pada jurnal psikiatrik menyatakan bahwa jumlah orang dengan gangguan kepribadian psikopat diperkirakan mencapai 1% dari total populasi umum. Dan pria 3 kali lipat lebih banyak mengalami kondisi ini dibandingkan wanita. Jika semua orang terindikasi bisa menjadi psikopat, terus tanda atau ciri-ciri orang yang psikopat itu gimana ya? Ciri-ciri orang psikopat bisa dikenali sejak masih anak-anak dan akan semakin terlihat memburuk seiring berjalannya waktu. Gejala memuncak pada usia akhir masa remaja dan awal usia 20 tahunan, tetapi terkadang membaik dengan sendirinya saat seseorang berusia 40 tahunan. Orang yang psikopat terlihat sebagai orang yang normal saat bergaul dengan masyarakat. Padahal psikopat punya karakter tersembunyi yang sangat berkebalikan dengan yang biasa ditunjukkan di depan masyarakat. Nah, umumnya orang yang psikopat memiliki karakteristik atau ciri psikopat sebagai berikut. 1. Mudah marah atau tersinggung, bersikap arogan, sangat percaya diri, dan keras kepala. 2. Bersikap agresif dan suka melakukan tindak kekerasan dan tindak kriminal atau berperilaku yang bertentangan dengan norma sosial. 3. Mengabaikan atau melanggar hak orang lain dan tidak bertanggung jawab. 4. Sulit membedakan yang benar dan yang salah, sehingga tidak menunjukkan rasa penyesalan dan empati. 5. Sering berbohong dan memanipulasi orang lain demi mendapatkan keinginannya. 6. Sering bermasalah dalam hubungan dengan pasangan. 7. Bersifat impulsif dan kurang merencanakan segala hal dengan baik. Sekarang kamu sudah tahu kan ciri-ciri psikopat? Kira-kira di lingkungan sekitar kamu ada nggak orang yang menunjukkan ciri-ciri tersebut? Ingat, kamu harus hati-hati ya dengan orang yang psikopat. Terus kalau ada orang yang psikopat harus dijauhi atau gimana ya? Pertama, kamu harus tetap waspada. Lalu coba deh kamu konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mengetahui bagaimana kamu menentukan batasan dengan orang tersebut. Melindungi diri dan menghadapi orang yang diduga psikopat, yang paling dikhawatirkan sih orang yang diduga psikopat tersebut melakukan tindakan di luar nalar. Seperti beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut cukup tragis dan banyak disorot masyarakat. Di antaranya seperti Sumanto, manusia kanibal, kasus kopi sianida Jessica Wongso yang menewaskan temannya Mirna, kemudian kasus pembunuhan anak Angelin, serta kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS pada pertengahan Januari tahun 2023, dan kasus pembunuhan serta mutilasi perempuan di Jalan Kaliurang, Sleman, Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2023, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya.
Melihat banyaknya kasus tragis seperti itu, pasti kalian heran dan bertanya-tanya, kenapa mereka tega melakukan perbuatan sekeji itu dan apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut? Memangnya apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi psikopat? Sebuah penelitian yang dilakukan di Royal Society menunjukkan bahwa bagian otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi, empati, dan pengambilan keputusan, yaitu amigdala, insula, dan korteks prefrontal, mengalami penurunan aktivitas pada orang dengan karakteristik psikopat. Hal ini mengakibatkan respon rangsangan emosional dan pengambilan keputusan yang rusak. Dengan demikian, penderitanya sering membuat keputusan yang buruk dan tidak bisa mengontrol emosi. Selain kondisi otak, faktor genetik atau kelainan genetik yang diturunkan dari keluarga juga bisa membuat seseorang rentan mengalami gangguan kepribadian antisosial, termasuk psikopat. Juga trauma masa kecil seperti ditelantarkan atau dilecehkan, berada pada lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toksik, dan suka minum-minuman beralkohol juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi psikopat. Meskipun demikian, untuk mengetahui apakah seseorang tersebut benar-benar psikopat, diperlukan beberapa pemeriksaan. Seperti yang pertama, pengecekan riwayat medis personal dan keluarga. Umumnya, seseorang yang didiagnosis psycho pernah didiagnosis memiliki gangguan perilaku conduct of disorder pada masa kecilnya. Yang kedua, evaluasi psikologis yang mengeksplorasi pikiran, perasaan, hubungan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Yang ketiga, tes khusus untuk menilai ciri-ciri gangguan kepribadian psikopat, termasuk perilaku hingga kemungkinan untuk melanggar norma dan hukum, yaitu Psychopathy Checklist Revise atau PCLR. Terus kalau emang orang itu terindikasi psikopat, bisa diobati nggak sih? Ternyata hingga saat ini terdapat beberapa pengobatan medis untuk psikopat loh. Tentunya pengobatan ini disesuaikan dengan kondisi pasien, termasuk kesediaan atau kemauan pasien dalam menjalani perawatan dan tingkat keparahan gejalanya. Pengobatannya bisa menggunakan metode psikoterapi, konseling kelompok, atau konsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Sekarang Sobat AdSense sudah paham kan? Jadi jangan mudah menjustifikasi seseorang adalah psikopat ya. Apalagi langsung judge orang yang pendiam itu psikopat. Nggak boleh ya. Karena meskipun orang tersebut sudah menunjukkan tanda-tandanya, tetap harus ada tes yang valid untuk membuktikan kebenarannya. Oh iya, jangan lupa follow media sosial @sen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!